Perang dingin antara Tiongkok dan Amerika Serikat tidak lagi hanya terjadi di bidang perdagangan dan militer tapi kini telah memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Perang siber total. Tiongkok baru-baru ini melontarkan tuduhan yang sangat serius, mengklaim bahwa mereka menjadi sasaran serangan yang didalangi oleh Badan Keamanan Nasional atau NSA Amerika Serikat. Bukan serangan biasa, guys. Tiongkok menyebut serangan ini bisa melumpuhkan jaringan penting di dalam negeri, termasuk sistem keuangan, pasokan listrik, dan bahkan waktu standar internasional. Beijing mengaku sudah memegang bukti berupa data dan kredensial yang dicuri pada tahun 2022. Namun, Washington membalas, menuduh balik Tiongkok sebagai ancaman siber paling aktif dan terus-menerus terhadap AS. Apa sebenarnya yang dicari NSA dari data Tiongkok? Seberapa realistiskah ancaman kelumpuhan pasokan listrik ini? Dan siapa sebenarnya yang unggul dalam konflik siber global ini? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah tuduhan, bukti, dan dampak dari perang siber terpanas saat ini. Ancaman Cina, melumpuhkan jaringan vital. Kementerian Keamanan Negara Tiongkok menuduh bahwa operasi serangan siber ini telah dilakukan dalam waktu yang sangat panjang oleh NSA. Tujuan dari serangan ini, menurut Beijing, adalah untuk mencapai tingkat kerusakan yang bisa mengganggu fungsi fundamental negara. Tiongkok secara spesifik menyoroti 4 target utama yang terancam: jaringan komunikasi, sistem keuangan, pasokan listrik dan waktu standar internasional. Jika serangan siber berhasil melumpuhkan jaringan-jaringan ini, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan keamanan nasional. Kelumpuhan pasokan listrik atau sistem keuangan dapat memicu kekacauan sipil, dan mengganggu waktu standar akan mengacaukan navigasi, komunikasi, dan transaksi real-time di seluruh negeri. Klaim bukti Beijing dan metode serangan. Tuduhan Tiongkok didukung dengan klaim bahwa mereka telah memegang bukti berbentuk data dan kredensial yang dicuri pada tahun 2022 silam. Bukti ini, menurut Beijing, digunakan untuk memata-matai perangkat seluler dan sistem jaringan staf di berbagai lembaga Tiongkok. Laporan Tiongkok juga menyebutkan metode operasi serangan yang sangat canggih, eksploitasi kerentanan layanan pesan. Serangan dilakukan dengan mengeksploitasi kerentanan pada layanan pesan di merek smartphone asing. Sayangnya, tidak disebutkan merek HP apa yang pertahanannya berhasil dijebol. Target tambahan, serangan ini tidak berhenti pada 2022. Tiongkok mengklaim AS juga menyerang sistem jaringan internal pusat dan pengaturan waktu berbasis darat pada tahun 2023 dan 2024. Klaim kepemilikan data curian tahun 2022 ini memberikan bobot serius pada tuduhan Tiongkok dan menempatkan NSA di bawah sorotan tajam. AS, Cina ancaman siber paling aktif. Seperti yang sudah bisa diduga, Kedutaan Besar AS di Beijing menolak menanggapi tuduhan Tiongkok secara langsung. Sebaliknya, mereka membalas dengan tuduhan balik yang sama seriusnya, menuding pelaku dari Tiongkok melakukan serangan siber kepada AS dan mitra globalnya. AS menuduh pelaku siber asal Tiongkok menjadikan penyedia jaringan telekomunikasi baik AS maupun global sebagai korban. Menurut Washington, ini adalah bagian dari kampanye spionase siber yang luas dan signifikan yang dilakukan oleh Beijing. Tuduhan timbal balik ini menunjukkan bahwa tidak ada gencatan senjata dalam domain siber. Perang ini adalah permainan kucing dan tikus di mana kedua belah pihak mencoba mendapatkan informasi, melemahkan infrastruktur, dan menyalahkan pihak lain. Perang siber Tiongkok AS telah mencapai titik di mana kedua belah pihak secara terbuka menuduh satu sama lain berusaha mencapai tujuan yang melumpuhkan. Namun, yang paling menarik adalah target serangan pada pusat layanan waktu standar Tiongkok. Lembaga ini, di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, bertanggung jawab menyiarkan waktu standar. Jika waktu standar suatu negara kacau, maka sistem navigasi GPS, transfer data fintech, hingga kontrol lalu lintas udara akan terganggu. Ini menunjukkan bahwa target serangan telah beralih dari spionase data biasa ke serangan infrastruktur penting yang mengancam kedaulatan digital. Tuduhan Tiongkok, baik benar atau tidak, adalah sinyal bahwa mereka siap menggunakan isu keamanan siber untuk membalas tekanan AS di panggung global.